Sebelumnya di Lost. Mereka berdua harus berlari meninggalkan Carl karena Carl sudah mati. Tapi baru saja mereka akan melangkah berlari, Daniel tertembak sampai tersungkur. Wanita itu pun juga meninggoy, teman-teman. Alex tinggal sendirian, ketakutan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Sambil menangis, Alex menyerahkan dirinya. Ia memohon agar tidak dibunuh. Ia mengaku bahwa dirinya adalah putrinya Ben. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best. Bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 4 episode 9. Melanjutkan episode sebelumnya, Alex dibawa oleh sekelompok orang misterius ke wilayah perumahan The Others. Lebih tepatnya baru sampai di pagar The Others. Alex disuruhnya dengan paksa untuk menonaktifkan keamanan pagar tersebut. Dengan terpaksa, Alex pun melakukannya. Sementara di saat yang sama, James bersama Hurley, John serta si kecil Aaron, mereka tampak bersenang-senang memainkan sebuah permainan. Awalnya kukira itu permainan monopoli, ternyata bukan guys. Mainan apa itu? Aku baru lihat. Tiba-tiba telepon di rumah itu berdering. Ketiganya keheranan, telepon dari siapa? John dengan bingung mengangkatnya. Lalu terdengar suara di sana, kode 14J, kode 14J. Karena tidak mengerti apa maksudnya, John dan James memutuskan untuk menemui si Ben dan menanyakannya. Mendengar apa yang dikatakan keduanya, Ben tampak langsung panik. Ia mengeluarkan senjata apinya dan memberikan itu kepada James. Ben berkata, "Kita harus berlindung di rumahnya John, karena mereka orang-orang dari kapal sudah datang." Di rumahnya John cukup strategis karena dekat dengan barisan pepohonan yang bisa melindungi mereka. Mereka pun bergegas. Sambil berjalan, Ben mengungkapkan, kode tersebut akan muncul jika seseorang telah mengaktifkan tombol panik di pagar keamanan. Itu pastinya Alex guys. Tapi Ben tidak tahu hal itu. Ia hanya menyimpulkan salah satu anggotanya lah yang sudah tertangkap. Mengetahui ini adalah situasi darurat, James berinisiatif untuk memanggil Claire, Alex, Daniel, dan yang lainnya. Tapi Ben langsung memberitahu bahwa Alex, Daniel, dan Carl sudah aman. Mereka sudah pergi. Namun ya, Claire harus dipanggil dan diselamatkan. John hendak meluncur juga untuk memberitahu yang lainnya, tapi Ben melarang. Karena ini sudah terlambat, orang-orang itu akan segera tiba. Dan kalau John ingin tetap hidup, maka John harus berada dekat dengan Ben. Dia menjamin bahwa orang-orang yang diutus oleh Charles ini tidak akan berani menyakiti dirinya. Sepertinya itu adalah perintah dari Charles untuk membawa Ben dalam keadaan hidup. Keduanya lantas segera memasuki rumah John, kemudian dengan tergesa-gesa membangun barikade di depan pintu untuk pertahanan. Hurley yang melihat kepanikan John dan James kebingungan, bertanya ada apa. "Menjauh dari jendela dan bawa Aaron ke ruang tengah, Hurley. Orang-orang jahat itu telah datang," teriaknya John. Sementara di saat yang sama, James yang hendak memanggil Claire di rumahnya berpapasan dengan seseorang. James menyuruh orang itu untuk pergi berlindung. Tetapi tiba-tiba tembakan datang mengenai orang itu hingga mati. Seorang wanita muncul untuk melihat ada apa gerangan, dan dia pun tertembak. Kemudian ada lagi satu orang yang muncul untuk melihat, pun tertembak mati juga. Ada yang mau muncul lagi nggak nih? Dengar suara tembakan malah pada dateng jangkrik. James kesal. James segera berlindung agar dirinya juga tidak terkena tembakan peluru-peluru yang berterbangan. Tapi James tidak bisa berlindung lama-lama. Dengan bermodal nekat, James berlarian berusaha menghindari peluru. Ia sekuat tenaga berlari ke rumahnya Claire, akan tetapi... Ya, para orang-orang jahat itu mengebom rumahnya Claire alih-alih rumahnya John tempat Ben berlindung. Karena mereka tidak bisa melukai Ben. Ben tahu hal itu. Saat ini mereka berusaha menakutiku untuk menyerah John. Hanya ada satu orang yang bisa menolong kita sekarang, yaitu Jacob, ujar Ben.
Tapi John tidak tahu di manakah Jacob berada. Begitu juga Ben. Namun Ben bilang Hurley mengetahui lokasinya. Mereka harus menemui Jacob bersama dengan Hurley. Di saat yang sama, James berlari memasuki puing-puing rumahnya Claire yang hancur lebur. Untungnya wanita itu masih hidup, meskipun sedikit terluka. James langsunglah menggendongnya dan membawanya pergi ke rumahnya John. Karena pintu depan sudah dibarikade, James pun masuk lewat jendela sambil membawa Claire. Mereka semua di sana terdiam cukup lama. Tembakan di luar juga sudah berhenti. Tiba-tiba terdengar suara bel pintu berbunyi. James dengan waspada mengeceknya. Semuanya bersiap-siap dengan senjata masing-masing. Rupanya itu adalah Miles yang sambil membawakan walkie. Kata Miles, Cammy ingin berbicara dengan Ben. Sebenarnya Miles juga tidak menduga kejadian seperti ini akan terjadi. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini, guys. Kapten bilang Cammy dan pasukannya ini hanya keamanan yang akan mengawal Ben di kapal. Aku tidak menyangka mereka menyerang kalian, jelas Miles. Ben di situ tidak mau berbicara dengan Cammy. Tapi Miles bilang Cammy saat ini menyandra Alex, putrinya Ben. Mendengar itu Ben tentu saja sangat terkejut. Ia pun akhirnya mau berbicara dengan Cammy. Ben membuka tirai jendela dan memandang ke arah Cammy. Si Cammy di situ meminta baik-baik agar Ben keluar dari rumah dan menyerahkan diri. Maka setelah itu Cammy akan melepaskan putrinya Ben. Dan Cammy juga tidak akan menyakiti siapapun. Tapi Ben tidak mempercayai hal itu. Aku tahu siapa dirimu, Cammy. Kita berdua tahu kau tidak akan berpikir dua kali untuk membunuh semua orang yang ada di pulau ini, ucapnya Ben. Tak lupa pula, Ben menjabarkan seluruh informasi mengenai Cammy. Di situ sepertinya Cammy tidak menduga Ben sudah mengetahui semua informasi tentang dirinya yang seorang tentara bayaran, pembunuh kejam berdarah dingin. Jadi Ben tahu Cammy ini orang yang seperti apa. Cammy lalu memanggil anak buahnya untuk membawakan Alex. Dengan mengancam akan membunuh Alex, Cammy sekali lagi menyuruh Ben untuk menyerahkan dirinya sekarang juga. Alex menangis meminta tolong. Ayah, mereka sudah membunuh Carl dan ibuku. Orang ini tidak akan main-main, ayah. Ben tampak berpikir keras apa yang harus ia lakukan. Hingga pada akhirnya Ben berkata bahwa Alex bukanlah putri kandungnya. Jadi Ben tidak akan peduli Alex mati atau tidak. Alex tidak berarti apapun bagi Ben. Dan seketika itu Cammy pun menembak mati Alex di tempat. Orang-orang di dalam rumah sangat terkejut, apalagi Benjamin yang tampak sangat syok melihat Alex dibunuh di hadapannya. Dia sudah mengubah peraturannya, gumam Ben. Setelah itu dia langsung masuk ke ruangan rahasia yang ada di rumah itu. Kemudian di dalam ruangan rahasia itu ternyata ada ruangan rahasia lainnya lagi. Ben masuk ke dalam sana. Sementara itu James yang mengira Ben melarikan diri berusaha mendobrak-dobrak pintu ruangan rahasia itu. Kurang ajar kau Ben, jangan kabur, teriak si James. Scene berpindah ke perkemahan pantai. Kate mengunjungi tendanya Jack. Saat itu Jack sedang minum obat, katanya dia sakit perut. Lalu Kate menanyakan kepada Jack kira-kira mengapa Said dan Desmond belum kembali dari kapal. Ya, Jack pun berkata terakhir kali Said menghubungi, katanya mesin kapalnya rusak. Jadi mungkin Said dan Desmond saat ini sedang membantu memperbaiki mesin kapal. Mereka tidak bisa lagi menghubungi orang-orang di kapal karena telepon satelitnya Danny rusak. Lalu tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan teriakan Pak Bernard dari pantai. Jack, Kate, dan semua orang berhamburan untuk melihat ada apa. Ternyata Pak Bernard menemukan mayat. Mayat tersebut lalu diangkat ke daratan. Betapa terkejutnya Danny dan Charlotte karena itu adalah dokter kapal mereka, Dr. Ray. Waduh, apa yang sebenarnya terjadi di kapal? Bisakah mereka menghubungi orang-orang di kapal? Danny di situ menjelaskan tentang kerusakan mikrofon pada telepon satelitnya. Mungkin mereka bisa mengirimkan transmisi suara beep Morse. Dibacanya itu Morse atau Morse? Yang mana aja boleh lah ya. Tapi Danny juga membutuhkan baterai 9 volt dan sejumlah kabel untuk melakukannya. Untungnya Kate berkata mereka punya banyak barang dari puing pesawat.
Singkat cerita, malam harinya Dani ditemani orang-orang camp akhirnya melakukan panggilan transmisi ke kapal dengan menggunakan kode Morse. Dani bertanya dengan kode, apa yang terjadi dengan Dr. Ray? Beberapa saat kemudian balasan pun muncul. Mendengar bunyi kode balasan itu, Dani tampak terkejut. Apa yang dikatakan oleh mereka? Tanya Jack. Dani menjawab begini, mereka tidak menjawab apapun tentang si dokter. Tapi Desmond dan Said akan kembali besok pagi dengan helikopter, ucap Dani. Pak Bernard yang rupanya juga mengerti kode Morse angkat bicara dan berkata Dani berbohong. Justru bunyi dari kode barusan berarti begini. Apa maksudmu? Dr. Ray baik-baik saja. Itulah balasannya barusan, ujar Pak Bernard. Semua orang heran, kok bisa-bisanya orang-orang di kapal bilang si dokter baik-baik saja. Padahal jelas-jelas tadi mereka menemukan mayatnya. Jack menarik kerah baju Dani dan dengan serius ia bertanya, jujur saja kalian itu sebenarnya benar-benar akan menyelamatkan kami atau tidak, Dan? Tanya Jack dengan kesal. Wajahnya Jack kelihatan pucat. Dani pada akhirnya berkata, tidak, mereka tidak datang untuk menyelamatkan kelompoknya Jack. Semua orang termenung. Lalu tiba-tiba Jack seperti kesakitan. Perutnya kembali terasa sakit. Kate dan yang lainnya terlihat khawatir melihat Jack seperti itu. Kembali ke perumahan di Others. Ben baru saja keluar dari ruangan rahasianya. Padahal James sudah mengira Ben kabur. Ben dengan serius berkata kepada semua orang di sana agar menuruti apa yang ia perintahkan. Mereka harus lari dari rumah ini dan pergi sejauh mungkin. Tapi tunggu dulu aba-aba darinya. Tak lama kemudian tanah terasa mulai bergetar. Tapi itu bukanlah gempa bumi. Ben mengintip ke jendela. Sosok makhluk asap hitam yang besar muncul terbang melewati rumah itu. Di saat itulah Ben memberi aba-aba pada semua orang untuk berlari keluar. Semuanya pun berhamburan keluar. Sepertinya makhluk asap hitam itu saat ini sedang menghabisi Kemi dan kawan-kawannya. Apakah kau memanggil itu, Ben? Tanya si Hurley. Tapi Ben tidak menjawab. You just call that thing? Ben di situ menyuruh John dan yang lainnya untuk pergi duluan menuju ke arah sungai. Ia akan menyusul nanti karena Ben ingin berpamitan dulu dengan putrinya. Betapa sedihnya Ben melihat Alex terbaring di tanah tidak bernyawa. Ben menangis penuh kesedihan. Apa yang ia katakan tadi sore itu tidak sungguh-sungguh. Sebenarnya Alex sangatlah berarti bagi Ben. Beberapa saat kemudian Ben pun berhasil menyusul rombongan John. John di situ turut berduka pada Ben. Tapi ia juga menanyakan perihal makhluk asap hitam itu. Sepertinya Ben tahu apa itu karena jelas-jelas dia yang memanggil makhluk asap hitam itu. John ingin penjelasan. Namun Ben bilang biar Jacob saja yang memberitahu. Kini kita harus pergi menemui Jacob. Tetapi James tidak mau. Apalagi Jacob siapa Jacob? James akan pergi bersama Claire, Aaron, Hurley dan Miles ke perkemahan pantai. James tidak ingin lagi mengikuti John. Akan tetapi di situ terjadilah saling todong-menodong antara John dengan James. Karena John ingin Hurley untuk ikut bersama mereka. Sebab katanya Hurley yang mengetahui di mana pondoknya Jacob. Karena Hurley tidak mau terjadi hal yang buruk, ia pun berkata akan ikut dengan John. Hurley meminta James dan John untuk menurunkan senjata. Awas saja kalau kau membuat Hurley terluka. Akan kubunuh kau John, ancamnya James. John pun mengiyakan, dia tidak akan membiarkan Hurley terluka. Scene lalu memperlihatkan flash masa depan. Benjamin tiba-tiba terbangun di tengah gurun Sahara dengan mengenakan jaket hangat Dharma. Dia tampaknya kebingungan bagaimana dirinya bisa berada di sana. Tampak juga lengan kanannya Ben terluka, guys. Nah, kalian harus ingat ini baik-baik ya. Ini sangat berhubungan dengan alur cerita ke depannya. Ben yang memakai jaket hangat Dharma dan lengan kanannya yang terluka itu harus diingat baik-baik, oke? Lalu ia didatangi oleh dua orang berkuda tidak dikenal, semacam penjaga tempat itu mungkin. Mereka bersenjata. Ben awalnya berpura-pura lemah dan tidak berdaya.
Tapi saat ia punya kesempatan, Ben membunuh kedua orang itu dengan mudahnya. Lalu dengan santainya ia pergi dengan salah satu kuda mereka. Di negara Tunisia lah Ben berada sekarang. Ben lalu memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan di kota terdekat dengan menggunakan identitas palsunya. Di sana secara kebetulan Ben melihat berita di TV tentang Said yang hendak pergi kembali ke Irak karena istrinya yang bernama Nadia telah meninggal. Said akan memakamkan jenazah istrinya itu di kampung halaman. Kenapa Said masuk TV begitu guys? Ya karena Said adalah anggota Oceanic Six yang viral itu. Jadi udah kayak selebriti dia. Singkat cerita, Ben ternyata juga ikut pergi ke Irak, tepatnya di Tikrit. Ia datang ke sana untuk memata-matai Said sekaligus mencari tahu apakah ada juga orang yang memata-matai Said selain dirinya. Ternyata memang ya ada, seorang botak misterius. Said yang sedang ngelayat jenazah istrinya sepertinya menyadari ada seseorang yang mengawasinya, yaitu Ben. Ben langsung saja bergegas pergi hendak bersembunyi dari Said. Tetapi Said berhasil menemukannya. "Hei, siapa kau memata-mataiku, ha?" kata Mang Said. Setelah melihat itu adalah Benjamin, tentu saja Said sangat terkejut. Bagaimana bisa Ben keluar dari pulau? Mereka berdua pun berbicara empat mata. Alasan Ben mendatangi Said kemari adalah untuk memberitahu Said tentang siapa pembunuh Nadia. Ben menunjukkan sebuah foto seseorang yang botak tadi. Namanya adalah Ismail Bakir. Si Bakir ini terakhir terlihat 5 hari yang lalu Said di Los Angeles. Tertangkap kamera lalu lintas mengemudi dengan kencang dari pojok La Brea di Santa Monica, ungkap Ben. Tempat itu jaraknya 3 blok dari tempat Nadia tewas. Ben memberitahu bahwa Bakir ini adalah anak buahnya Charles Widmore. Said bertanya, mengapa Charles menyuruh anak buahnya untuk membunuh Nadia? Apa hubungannya Nadia dengan Charles? Tanya Said. Aku tidak tahu Said, yang ku tahu mereka yang melakukannya, jawab Ben. Lalu di scene berikutnya kita akan melihat bagaimana Ben mengawasi dan memata-matai si Bakir. Saat kehilangan si Bakir, Ben berusaha mencari dan mengejarnya. Tapi saat memasuki kawasan yang sepi, tiba-tiba Bakir muncul dari belakang menodongkan pistol kepada Ben. "Siapa kau dan kenapa kau memata-mataiku, ha?" tanya Bakir. Kemudian Ben menjawab bahwa dirinya ingin Bakir untuk menyampaikan pesan kepada atasannya Bakir, yaitu Charles Widmore. Saat Bakir bertanya apa pesannya, Said tiba-tiba datang menembak mati si Bakir. Benar-benar dipenuhi emosi. Said tidak puas menembaknya sekali, dia tembak berkali-kali. Ternyata itu memang adalah rencananya Ben membantu Said menghukum pembunuh Nadia. Setelah itu, Ben bilang urusan mereka sudah selesai. Said boleh pulang dan Ben sendiri juga akan pergi. Said menghentikan Ben. Ia ingin membantu Ben untuk melawan Charles Widmore. Tapi di situ Ben melarang. "Jangan biarkan amarahmu mengendalikanmu, Said. Ini adalah perangku, bukan perangmu. Sebaiknya kau pulang dan menenangkan dirimu," ucapnya Ben. Tapi Said membantah hal itu. Ini juga adalah perangnya. Karena Nadia, wanita yang Said cintai sehidup semati, telah dibunuh oleh Charles Widmore. Sekarang Said sudah tidak punya lagi harapan untuk hidup, jadi Said akan membantu Ben untuk berperang dengan Charles. "Baiklah kalau begitu, aku akan menghubungimu nanti, Said," ujarnya Ben sembari beranjak pergi. Dia tersenyum. Karena memang itulah yang Ben inginkan. Si ahli manipulasi dia, guys. Oh, I see. Jadi dari sinilah asal muasal Said bekerja untuk Ben membunuh orang-orang tertentu. Seperti yang ku bilang guys, Flash masa depan ini alurnya mundur ya. Kemarin ada kawan borangan yang nanyain maksudnya alur mundur itu gimana. Ini sekalian aku jelasin ya. Alur mundur itu ya mundur guys ceritanya. Contohnya misalnya itu di episode 1 berlatar waktu tahun 2009. Di episode 2 berlatar waktu tahun 2008. Di episode 3 berlatar waktu tahun 2007. Nah gitu mundur. Tapi ini cuman contoh doang ya. Scene lalu berganti memperlihatkan Ben yang saat ini sudah berada di London, Inggris. Diam-diam Ben menemui seseorang yang tak lain tak bukan adalah Charles Widmore. Tapi tidak guys, bukan. Ben tidak bekerja untuk Charles.
Charles yang melihat kedatangan Ben bertanya, "Apa kau datang untuk membunuhku, Ben?" tanyanya. Dan Ben menjawab, "Kita berdua tahu aku tidak bisa melakukan itu, Charles." "Loh, kenapa tidak bisa?" Dan sepertinya Charles juga sama, dia tidak bisa membunuh Ben, guys. Lalu apa tujuan Ben datang menemui Charles? Ben datang kemari adalah untuk memberitahukan bahwa dirinya akan membunuh putrinya Charles. "Kau sudah mengubah peraturannya, Charles, dan kini aku akan membalasmu dengan membunuh putrimu juga, Penny," ucapnya Ben dengan serius. "Aku tidak membunuh putrimu, Ben. Kau sendiri yang membunuhnya. Dan lagi pula kau tidak akan berhasil menemukan putriku," cekmang Charles. Dia juga menambahkan, "Aku tahu semua yang kau miliki. Kau mengambilnya dariku. Pulau itu milikku, Ben. Dulu menjadi milikku dan akan menjadi milikku lagi," tegasnya Charles. Ben lantas berkata bahwa Charles tidak akan bisa menemukan pulau misteri. Tapi begitu juga dengan Ben. Entah bagaimana ceritanya, tapi saat ini Ben tidak bisa kembali ke pulau. Charles pun berkata, "Perburuan akan dimulai untuk kita berdua, Ben," ucapnya. Wow, apa yang sebenarnya sudah terjadi? Di penghujung video ini akan aku tutup dengan sedikit teori penjelasan dariku ya kawan-kawan, tentang bagaimana caranya Charles berhasil menemukan koordinat pulau misteri sebelumnya. Kalian masih ingat kan kalau Desmond mengikuti lomba solo mengelilingi dunia yang berhadiah fantastis? Lomba tersebut kan diadakan oleh Charles ya. Dan Desmond mengikuti lomba itu untuk membuktikan dirinya kepada Charles. Nah, aku menduga bahwa motif Charles mengadakan lomba keliling dunia ini adalah untuk mencari pulau misteri. Di antara para peserta yang ikut lomba ini mengelilingi dunia, nanti pasti ada salah satu yang hilang gitu. Begitu Charles tahu Desmond menghilang ketika mengikuti lomba ini, tentu saja pasti Charles langsung menyimpulkan bahwa Desmond berhasil menemukan pulaunya. Butuh 3 tahun bagi seorang Charles untuk mencari keberadaan Desmond. Sampai akhirnya entah bagaimana caranya Charles berhasil, guys. Dan lalu dia mengirimkan sekelompok orang di kapal untuk menemukan pulau tersebut. Danny dan kawan-kawan Thea. Dan alasan Charles menginginkan Ben ditangkap adalah agar Ben meninggalkan pulau misteri, sehingga pulau itu menjadi miliknya Charles. Begitulah teorinya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.